Setelah resmi bergabung dengan FBI, Jane masih meminta sesuatu, yaitu sebuah sofa. Dan sangat spesifik, sofa yang dulu dipakainya saat di CBI. Jika tidak, dia tidak mau bekerja. Kim mau tidak mau menuruti karena Jane terus memaksa. Dan tepat ketika itu, Abbott masuk untuk mengajak mereka ke daerah Corpus Christi, tempat 5 Agent Drug Enforcement Administration atau DEA telah dibunuh. Tim tiba di lokasi. Dari TKP yang berantakan, kemungkinan besar penembak secara terang-terangan masuk lewat pintu depan. Mereka semua mencoba mencari tahu apa yang mungkin terjadi di ruangan itu setelah diketahui 2 kamera tersembunyi dihancurkan penembak. Kecuali Jane memperhatikan sebuah cermin di dinding dan bertanya mengapa letaknya begitu tinggi. Saat cermin diperiksa, ditemukanlah kamera tersembunyi ketiga yang terlewatkan penembak. Voilà. Kemudian di FBI, Kim dan Jane sedang berbicara dengan anggota DEA yang selamat di Corpus Christi bernama Higgins, yang yakin salah satu organisasi narkoba melakukan pembunuhan ini. Bulan lalu mereka menyita 100 kilo narkoba milik kelompok narkoba Pantai Teluk. Salah satu letnan kelompok itu ditembak mati. Tapi mereka tidak tahu siapa pemimpin kelompok itu. Hanya disebut Mr. X, seorang pengusaha yang cerdas dan disiplin. Terlalu bersih sehingga sulit untuk dihadapi. Jane mengatakan aneh bahwa mereka menemukan Mr. X disiplin, karena menurutnya Mr. X justru sebaliknya telah menembak 5 agen DEA. Siapa saja bagi Higgins yang mencurigakan? Dia menunjukkan beberapa tersangka. Salah satunya adalah Francisco Perez alias Paco, warga Kolombia yang memiliki hubungan dengan kartel narkoba. Jane memperhatikan foto lain dan bertanya siapa yang ada di dalamnya. Higgins mengatakan itu adalah Richie Vargas, letnan yang mereka tembak saat operasi itu. Tapi yang Jane ingin tahu adalah wanita yang bersama Richie. Diketahui bernama Crystal Markham, pacar Richie. Mereka sudah beberapa kali menanya Crystal tapi tidak membantu. Meski begitu, Jane lebih tertarik untuk menemui Crystal secara langsung. She wasn't much help. Do you know where we can find her? Sementara di sisi Teresa dan Cho, Jason telah mendapati 3 identitas penembak berdasarkan kamera tersembunyi yang ditemukan. Tapi mereka hanyalah penjahat jalanan yang tidak terhubung dengan kelompok narkoba, yang kemungkinan mereka disewa. Alamat penembak itu pun alamat lama. Ketika mereka berdua hendak kembali ke Corpus Christi, Cho ingat pada rekaman kamera itu. Terdengar suara mesin mobil berbarengan dengan suara tembakan yang tampaknya milik penembak. Cho kembali menelpon Jason untuk mencocokkan suara mesin mobil untuk menentukan merek dan mobil tersebut. Teresa terkesan bahwa FBI punya teknologi secanggih itu. FBI. Yeah. Pindah ke sisi Kim dan Jane menemui Crystal Markham. Di saat itu Kim mendapati informasi dari Jason yang sudah mengetahui mobil penembak. Mobil merek Chevy Impala tahun 60-an. Hanya 3 unit di daerah Corpus Christi. Kim lalu bertanya pada Crystal tentang agen DEA yang ditembak. Jane diam saja sementara Kim terus bercerita tentang Richie, yang mereka kira adalah pacarnya. Crystal mengatakan bahwa Richie hanyalah teman dan tidak tahu apapun tentang kehidupan gangster Richie. Ketika Kim ingin mengajak pergi, Jane meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Crystal. Jane tertarik dengannya. Meminta nomor Crystal untuk mengajaknya kencan dengan mengatakan bahwa ia bukan polisi dan bersedia bercerita lebih banyak tentang dirinya saat makan malam. Crystal pun menulis nomor teleponnya dan memberikannya kepada Jane. Saat kembali ke Kim, dia terkejut karena dia tidak pernah terpikir bahwa Crystal adalah tipe Jane. Tapi Jane mengatakan bahwa Crystal adalah tipenya. She say yes? She did. Setelahnya mereka berdua menyusul Teresa dan Cho menemukan mobil yang mereka cari di sebuah area pergudangan. Keadaan di dalam sangat aman. Itu karena mereka menemukan 3 penembak tersebut telah mati di bagian belakang gudang. Cho menyuruh Kim untuk datang dan melihatnya bersama Jane. Sementara Jane, dia menerima telepon dari Crystal dan berbicara dengannya tentang makan malam nanti. Cho lalu menemukan sebuah telepon dan ternyata telepon itu telah melakukan beberapa panggilan ke nomor yang tidak dikenal. Jason memeriksanya dan diketahuilah milik Paco. Francisco Paco Perez. Dipanggillah kembali Higgins. Tim percaya bahwa Paco adalah orang yang mereka cari. Higgins sepakat tentang hal itu karena mengingat latar belakang Paco.
Tapi dia agak terkejut, Paku meninggalkan ponsel prabayarnya di gudang. Itu tidak seperti sifatnya yang selalu berbuat tidak mencolok. Di tempat lain di sebuah restoran, Jane sedang berkencan dengan Crystal. Crystal bertanya apakah Jane akan memberitahunya siapa dirinya sebenarnya. Meskipun Jane mengatakan bahwa itu hanya sekedar promosi penjualan. Jane mengatakan bahwa dia tahu ada kristal lain yang tidak dia tunjukkan kepada siapapun dan Jane ingin bertemu dengan kristal yang itu. Crystal mengatakan bahwa Jane cukup baik untuk pria yang sudah lama tidak berkencan. Dia bertanya tentang cincin pernikahan yang ada di jari Jane. Dan pada akhirnya Jane mulai menceritakan kisahnya kepada Crystal. Crystal merasa simpati atas apa yang telah dialami Jane. Dan Jane mengatakan kepada Crystal bahwa dia sedang berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Dan Crystal juga harus melanjutkan hidupnya setelah pacarnya, Richie, terbunuh. Crystal bertanya apakah penyelidikan kasusnya penting bagi mereka. Jane menjawab iya, dan Crystal mengatakan dia bisa membantu. Esoknya, Crystal setuju untuk berbicara dengan Kim dan Cho. Crystal berbicara tentang kondominium Paku yang dimiliki di dekat pantai. Mereka bertanya apakah dia tahu lebih banyak, tetapi Crystal tidak tahu. Namun ketika Kim dan Teresa tiba untuk bertemu dengan Cho di kondominium, sepertinya Perez pergi terburu-buru seolah mengetahui kedatangan FBI. Sementara Jane, dia mengantar Crystal kembali ke rumahnya. Jane mengatakan bahwa dia akan menelpon Crystal besok. Crystal keluar dari mobil dan berjalan masuk ke rumahnya. Dan menemukan Paku di ruang tamunya. Paku percaya bahwa Crystal mengirim FBI ke kondominiumnya. Crystal mencoba berpura-pura bodoh, tetapi Paku tidak mempercayainya. Paku mengancam Crystal, tetapi Crystal mengatakan bahwa dialah yang memegang kendali. This town, I'm the boss. Show some respect. Paku bertanya kepada Crystal mengapa dia berbicara dengan FBI. Crystal menjawab bahwa hanya karena dia tidak bisa membunuh Paku karena koneksinya dengan Colombia, bukan berarti FBI tidak bisa berurusan jika mereka berpikir bahwa Paku telah membunuh 5 agen DEA. Sebagai penutup, Crystal menembak anak buah Paku. Di FBI, saat Kim dan Teresa mencoba mencari informasi dari kamera keamanan kondominium Paku, Jane meminta saran tentang apa yang harus dikenakan untuk kencannya. Setelah Jane pergi, Teresa memberitahu Kim bahwa Jane tahu sesuatu tentang Crystal karena dia pernah melihat Jane bertingkah seperti ini sebelumnya. Tetapi Kim percaya Jane memang menyukai Crystal. Jane menelpon Crystal tentang kencan mereka, dan Crystal membenarkan bahwa dia akan bertemu dengannya pada malam ini. Saat menutup telepon, dia memasukkan Paku Perez ke bagasi mobilnya. Di sebuah properti perumahan kosong, Crystal menelpon 911 dan mengatakan dia melihat Paku memasuki tempat itu. Dia menutup telepon dan menembak Paku. Saat pergi, dia menyuruh ajudannya untuk mengatur TKP. Ketika polisi datang, ajudannya membuka jendela belakang rumah memulai baku tembak dengan polisi yang jelas akan balik menembak. Alhasil, ketika polisi masuk ke dalam melihat Paku tewas, mereka akan mengira bahwa merekalah yang telah menembak Paku. Namun ketika FBI datang, Cho lebih teliti. Ia melihat bekas peluru pada belakang rumah yang arahnya dari arah belakang rumah. Dia menelpon Kim untuk mengatakan keanehan itu dan yakin Paku tidak sendirian. Sedangkan Teresa, dia sedang meninjau rekaman keamanan tersembunyi dari kantor DEA dan menyadari bahwa Crystal pernah ke kantor tersebut dan memperhatikan kamera keamanan seolah tahu arah kamera. Mereka yakin Crystal adalah dalang utama dan menelpon Jane untuk memperingatkannya. Crystal Markov is the ringleader. Jane? Damn, he hung up. Tetapi Jane menutup telepon sebelum Teresa sempat menceritakan apa yang diketahuinya. Jane sudah bersama Crystal, dan Crystal menyarankan agar mereka pergi minum di kapal pesiar milik seorang temannya. Malamnya di atas kapal pesiar, mereka berbicara, dan Jane mengatakan bahwa mereka telah menemukan Paku tewas, dan itu berkat bantuan Crystal. Ponsel Jane kembali berdering, tetapi dia tidak menjawabnya dan membalikkan ponsel itu dan ditaruh ke meja. Jane melanjutkan berbicara tentang kasus ini, yang membuat Crystal tertarik. Pertama, 3 menembak. Tahu ada 2 kamera tersembunyi tapi tidak tahu kamera yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Kecuali si penyewa sengaja membiarkan 3 orang itu ditangkap. Kedua adalah Mr. X sebagai bos narkoba misterius. Seorang disiplin, teratur, tidak punya ego,
dan pintar. Jika seorang pria, dia sangat menjalankan gembong narkoba itu dengan sangat baik. Sepanjang hidup Jane, dia tidak pernah bertemu dengan seorang pria yang bisa melakukan itu, benar-benar bisa menghindari semua perhatian. Hal itu membuat Jane berpikir, mungkin Mr. X adalah seorang wanita. Crystal memuji teori Jane dan berpura-pura ke dalam untuk mengambil anggur yang lebih enak. Nyatanya, dia mengambil pistol. Crystal lalu kembali dan bertanya siapa yang menurut Jane wanita yang bertanggung jawab. Jane menjawab bahwa wanita itu adalah Crystal, yang memenuhi semua kriteria Mr. X. Sengaja menyewa 3 penembak itu untuk ditangkap, lalu melibatkan diri sendiri untuk menghubungkan semuanya ke Paco, lalu membunuh Paco dengan membuat situasi polisi yang menembaknya. Sehingga jika semuanya berhasil, Crystal akan bebas berkeliaran. Pada akhirnya, Crystal mengakui bahwa dia yang menembak Paco. Kemudian, dia mengacungkan pistol ke arah Jane. Dan Jane menunjukkan ponselnya dan mengatakan bahwa FBI telah mendengar semuanya dan seharusnya akan segera tiba. Tapi ketika FBI tidak segera tiba, Jane segera melompat ke air. Helikopter FBI baru tiba dan menangkap Crystal dan mengakhiri kasus ini. Scene penutup, Jane yang basah kuyup mengatakan hampir saja mati kedinginan karena FBI yang lambat. Tapi Kim, Teresa dan Cho berpura-pura tidak menunjukkan simpati kepada Jane yang basah kuyup karena seharusnya Jane memberitahu mereka rencananya dari awal. Jane beruntung karena kebetulan FBI menemukan kapal yang tepat. Mereka pergi meninggalkan Jane yang menggerutu sendirian. Just a little hypothermia, I'll get over it.